Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sore hari ini kita bertemu satu sama yang lainnya lewat ibadah Pelkat PKP kita di sore hari ini, yang meskipun ibadah kita masih diadakan dari rumah masing-masing, tetapi saya harap ibadah kita ini senantiasa berkenan kepada Tuhan dan kita tetap semangat untuk melakukan ibadah kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita minta pimpinan Roh Kudus lewat doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat, Tuhan dan Raja kami, di sore hari yang indah ini Tuhan, kami ibu-ibu Pelkat PKP yang ada melaksanakan ibadah rutin kami di sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami, senantiasa memberikan kami sukacita dan damai sejahtera, sehingga kehidupan kami ini Tuhan senantiasa berkenan dan kami senantiasa ada semangat untuk melakukan ibadah untuk memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, agar supaya firman-Mu ini bisa dikatakan dengan baik, bisa disampaikan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah kami yang membaca dan mendengarkan akan firman-Mu, agar senantiasa dipelihara oleh kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami siap untuk membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sore hari ini pembacaan kita terambil dari Keluaran pasal 22, Keluaran pasal 22 ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Keluaran pasal 22 ayat 5 hingga ayat yang ke-9 berkata, apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara,
pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan. Kalau seorang mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Ibu-ibu yang terkasih, judul renungan kita di sore hari ini yaitu menghargai milik orang lain. Nah, ibu-ibu, saat kita membaca kitab Keluaran ini, kita dapat mengetahui bahwa Allah yang kita puji, bahwa Allah yang kita sembah begitu sangat mencintai keteraturan, begitu sangat mencintai sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Nah, pada ayatnya yang kelima hingga ayat yang ke-9 ini Allah mengajarkan kepada kita tentang keteraturan di dalam hidup kita yang berdampingan, di dalam kehidupan sehari-hari dengan sesama kita. Nah, tentang bagaimana kita menghargai milik orang lain, atau tentang bagaimana kita menghormati akan orang lain, apa yang dipunyai sesama kita. Nah, baik itu berupa barang, baik itu berupa tanaman, ataupun juga hasil ladang, ataupun juga hasil ternak. Nah, ibu-ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita pernah menemukan persoalan-persoalan yang menyangkut dengan firman Tuhan di sore hari ini, di mana sebelum kita mendapati persoalan-persoalan yang ada, nah Tuhan telah lebih dulu memberikan peraturan yang ada guna menciptakan sikap saling menghargai hak milik orang lain. Nah, misalnya atau contohnya, saat ini kita dipinjamkan atau diberi kepercayaan oleh orang lain. Nah, kita tentunya harus bertanggung jawab. Tentunya kita harus menghormati setiap kepercayaan yang orang lain berikan kepada kita. Kita menghargai setiap jerih lelah ataupun hasil kerja orang lain. Nah, ibu-ibu yang terkasih, lewat firman Tuhan di sore hari ini, kita diajak untuk hidup dalam keteraturan. Kita diajak untuk saling menghargai hak ataupun milik orang lain. Lewat firman Tuhan juga di sore hari ini, kita diajak juga untuk menciptakan suasana yang penuh damai dengan menghargai hal-hal kecil dengan sesama kita. Hal baik yang kita lakukan, maka yang baik juga akan kembali kepada kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih, apa yang kita mau orang lain perbuat kepada kita, maka kita perbuat juga hal yang baik terhadap orang lain. Belajarlah untuk menghargai
dan kita pun akan dihargai. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ambil saat teduh.